Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kasat Pol PP Padang Panjang dilaporkan warganya ke polisi karena merusakkan mobil dinas. Seorang wanita mengamuk saat terjaring razia tempat hiburan malam di Padang. Pemda Mentawai mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha kecil menengah. Kepala Satpol PP Kota Padang Panjang, Albert Dwitra, dilaporkan warganya ke polisi karena merusakkan mobil dinasnya. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu pekan lalu di kantor Satpol PP. Polres Padang Panjang yang menerima laporan itu akan menyelidiki dan memproses kasusnya secepat mungkin. Kami telah menerima laporan polisi dari salah seorang warga tentang dugaan pengerusakan mobil dinas Satpol PP Kota Padang Panjang. Dan saat ini kami sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Perusakan kendaraan dinas itu terjadi pada Sabtu pekan lalu di kantor Satpol PP. Dalam tayangan video yang beredar luas di grup percakapan media sosial, anggota Satpol PP dengan sengaja menabrakkan kendaraan dinas double cabin ke tiang sebuah bangunan. Ini dilakukan berkali-kali pada bagian depan dan belakang mobil. Aksi ini juga disaksikan oleh rekan-rekannya sesama anggota Satpol PP dan tidak ada upaya untuk melarang atau mencegahnya. Pengerusakan ini dibanjiri komentar di media sosial yang rata-rata menghujat dan sangat menyayangkan aksi tak terpuji tersebut. Berdasarkan penelusuran, kendaraan dinas double cabin ini pembuatannya pada tahun 2018. Wali Kota Padang Panjang Fadli Imran yang sedang beribadah umroh mengirimkan video klarifikasi dan permintaan maafnya. Pertama, selaku Wali Kota Padang Panjang, saya memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan yang kedua, kami sudah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk membentuk tim mencari fakta tentang apa yang menjadi sebab dan tentunya akibat dari perbuatan pelanggar yang merusak mobil dinas tadi. Yang ketiga, saya insya Allah akan memberikan hukuman yang tegas, yang sesuai tentunya dengan peraturan perundang-undangan, supaya kegiatan ataupun peristiwa ini tidak terjadi lagi. Apapun alasannya, ini sudah menyalahi dan tentunya tidak sesuai dengan norma-norma pemerintahan yang ada di Republik Indonesia. Minggu malam, Wakil Wali Kota Padang Panjang memimpin rapat untuk memecat Albert Dwitra sebagai Kasat Pol PP Padang Panjang. Untuk sementara beliau dibebas tugaskan dari jabatannya mulai hari ini tanggal 20 Februari 2023. Tujuannya ini untuk lebih memudahkan pemeriksaan oleh tim pencari fakta dari insiden yang terjadi terhadap mobil BA 35M. Hingga saat ini, belum diketahui alasan perusakan kendaraan dinas itu. Kepala Satpol PP Kota Padang Panjang, Albert Dwitra, tidak bisa dihubungi. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Kebakaran ini terjadi hari Minggu malam di daerah Pitame, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Kobaran api dengan cepat membakar habis satu unit rumah semi permanen. Warga yang mengetahui kebakaran ini berupaya memadamkan api dengan air seadanya sebelum mobil pemadam kebakaran tiba. Dinas Kebakaran Kota Padang yang mendapatkan laporan mengerahkan 7 unit mobil pemadam dengan 50 personel. Jalan yang sempit dan lokasi rumah berada di kawasan padat penduduk
membuat petugas kesulitan memadamkan api. Setelah 45 menit, akhirnya api bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jadi laporan kita terima pada pukul 20:26 menit. Bahwasanya kami terima laporan dari masyarakat terjadi kebakaran di Pitame atau di belakang SPBU Pitame, Kelurahan Tanjung Sabah. Untuk menjadi laporan tersebut langsung kami kirimkan jumlah armada ada sekitar 7 armada dengan 50 orang personil. Langsung melakukan pemadaman, lama pemadaman lebih kurang ada sekitar 45 menit. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan dan SPBU yang berada dekat dengan lokasi kebakaran sempat dihentikan sementara operasionalnya. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia atau GMNI Sumatera Barat Senin siang berdemonstrasi di depan bekas rumah singgah Bung Karno di Jalan Ayani, tepatnya di depan rumah dinas Wali Kota Padang. Sejumlah mahasiswa mengenakan penutup mata kain hitam dan memegang foto Wali Kota Padang Henry Septa, simbol telah tertutupnya mata Wali Kota Padang terhadap sejarah. Sebagai anak ideologis Bung Karno, mereka menyayangkan pembongkaran rumah singgah proklamator tersebut. Sebab keberadaan rumah milik Emma Idham waktu itu menjadi bukti Bung Karno pernah tinggal di Kota Padang tahun 1942. Pembongkaran bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2007 ini dinilai telah menghilangkan bukti-bukti sejarah penting negeri ini. Karena di rumah ini juga selama 3 bulan, Bung Karno menghimpun kekuatan melawan penjajahan. Yang diminta di sini Pak yaitu mengenai kejelasan dari pemerintahan Kota Padang terkait itu merupakan rumah cagar budaya dan telah dihancurkan telah rata dengan tanah gitu Pak. Jadi kami juga meminta instruksi dari statement dari Nadiem Makarim bahwasanya usut tuntas mengenai cagar budaya. Saat berunjuk rasa, para pedemo mendapat pengawalan ketat dari polisi yang telah berjaga sejak pagi. Dari Padang, Robiha melaporkan. Beginilah kondisi jalan yang ditempuh petugas panitia pemilihan kecamatan dan pengawas kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Petugas penyelenggara pemilu ini harus melewati hutan rakyat dan sungai-sungai kecil serta jembatan darurat yang lapuk. Seperti yang dilakukan Pantarlih Korong Batang Piaman pada hari Minggu atau hari kelima pendataan pemilih. Mereka menempuh perjalanan 2 jam berjalan kaki hanya untuk mendata 3 orang yang tinggal jauh dari perkampungan. Jumlah pemilih di daerah itu sebelumnya tercatat 161 orang. Tak hanya itu, karena kondisi rumah tidak ada penerangan listrik, petugas harus menggunakan lampu taplok saat mendata. Warga terpencil ini pada awalnya tidak tahu maksud pendataan ini. Petugas harus menerangkan kalau negara kita akan melakukan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari tahun depan. Nggak tahu ada. Tapi Jadi terangnya ada orang tu namanya pemilu. bilo tuh mak, Tanggal 4 balik tahun biswa. anan dipilih mak. Presiden Jogota Dewan. Oh, gitu. Berjalan kaki. Berjalan kaki, harus jalan kaki karena lewat jalan setapak kan atau pematang sawah gitu. Kesulitan enggak? Lumayan kesulitannya, ada yang jatuh itu kan. Pentarlihnya itu kemarin tuh ada yang jatuh. Yang nyebrangi sungai dan anak-anak sungai-sungai kecil gitu. Kerja keras petugas pemilu sangat menentukan keberhasilan pemilihan umum tahun depan. Selain pelaksanaan pemilu yang bersih, pendataan awal sangat vital agar hak suara masyarakat dapat tersalurkan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Aduh di kepetang.